Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Asfia. Saya mahasiswi baru Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun ajaran 2021. Saya dari Fakultas Humaniora dengan prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan mensosialisasikan protokol kesehatan dengan 5M. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Jawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Sekarang saya akan menjelaskan cara mencegah COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Sampai saat ini, mungkin masih ada yang tidak tahu apa itu gerakan 5M COVID-19. Oke, apa itu gerakan 5M? Gerakan 5M merupakan gerakan pencegahan COVID-19 yang sangat dibutuhkan agar pandemi ini segera berakhir. Protokol kesehatan ini terdiri dari yang pertama, memakai masker. Kita semua perlu banget pakai masker tiap keluar dari rumah. Masker itu gak hanya dipakai orang yang merasa sakit aja, tapi orang yang sehat juga perlu pakai masker. Karena virus corona tiap kali menginfeksi orang gak langsung bikin kita sakit atau nunjukin gejala. Guna masker adalah ngelindungin orang lain dari kita yang mungkin sebenarnya sudah terinfeksi. Karena kita tahu, virus corona nyebar lewat percikan saat kita batuk atau bersin, sehingga masker akan menghalangi penyebaran mereka. Karena kita bukan tenaga medis, maka kita cukup gunakan masker kain. Sebaiknya satu orang punya lebih dari satu sehingga bisa dipakai ganti-gantian setelah dicuci. Dan jangan lupa buat selalu ganti masker tiap 4 jam. Yang kedua, mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara berkala. Usahakan mencuci tangan dengan air mengalir. Sangat tidak dianjurkan cuci tangan menggunakan air di dalam wadah seperti air di dalam baskom karena tidak efektif. Saat air yang ada di baskom bersatu dengan tangan, maka kotoran di tangan malah akan terkumpul jadi satu dan masih menempel. Ingat, cuci tangan juga gak boleh ngasal. Kalau ngasal sama aja bohong dan malah gak guna. Makanya kita mesti tahu tata cara cuci tangan yang benar biar bisa efektif. Oh iya, cuci tangan dengan sabun minimal selama 20-30 detik. Kalau kita lagi di luar dan gak ada air buat cuci tangan, kita harus selalu sedia hand sanitizer agar tangan kita bersih dari kuman. Yang ketiga, menjaga jarak. Kalau kita mau nggak mau harus pergi keluar rumah, jangan lupa untuk menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang sekitar. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kita harus menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, karena perlu diingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, kemungkinan kita untuk terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika nggak ada keperluan yang mendesak, lebih baik tetap di dalam rumah. Karena sekarang zaman sudah canggih, kita tetap bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara dengan video call. Kita bisa tetap berolahraga di dalam rumah. Buat yang punya hobi masak, kita bisa coba resep-resep baru buatan sendiri. Atau kalau lagi malas masak, bisa juga order makanan dari aplikasi. Terus, buat orang-orang yang mager dan suka rebahan, inilah saatnya kita bisa jadi seorang pahlawan. Gerakan 5M ini berlaku untuk semua kalangan.
Mari kita patuhi semua protokol kesehatan yang ada agar kita bisa bantu pemerintah memerangi virus corona. Dan kita juga harus waspada biar nggak kemakan berita-berita palsu yang udah nggak kehitung jumlahnya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan apa vaksin itu, apa pengertian vaksin, apa yang dimaksud dengan vaksin. Banyak orang yang bertanya-tanya, apa gunanya vaksin, apa manfaat vaksin, apa sih vaksin itu? Oke, sekarang saya akan menjelaskan. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini. Vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk menangani dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinisasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok yang mana itu disebut dengan herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhan yang ada. Kelompok prioritas menerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19, lansia lebih dari umur 50 tahun, dan orang yang bekerja yang memiliki resiko tinggi tertular. Kemudian, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lain 18 tahun ke atas. Berdasarkan rekomendasi tersebut dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang bisa kita sebut dengan PAPDI, saat ini penyintas COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID-19 dengan rentang waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksinya COVID-19 untuk kedua kalinya, tetapi dengan varian yang berbeda. Vaksin memiliki banyak manfaat dibanding dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Perubahan alami yang dialami ibu hamil membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Sentral yang bisa disebut dengan Central of Disease Control yang bisa disebut dengan CDC telah menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Meskipun begitu, tiap kebijakan tetap berbeda-beda di salah satu daerah yang ada di Indonesia, tepatnya di Bangkalan, Madura, daerah saya sendiri. Ibu hamil masih belum diperbolehkan untuk melakukan vaksin. Dimanapun berada, alangkah lebih baik untuk berkonsultasi dahulu terhadap dokter sehingga kesehatan dan keselamatan ikut terjamin. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19,
upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19 selama belum mencapai kekebalan kelompok yang mana bisa disebut dengan herd immunity. Maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan yang 5M yang sudah saya jelaskan di atas. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga orang lain. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal itu disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwasanya sudah memberi fatwa bahwa vaksin COVID-19 itu halal dan suci. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Sekian dari saya sosialisasi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.